Sebenarnya grup Belanda, Swedia, Jepang Paling seru. ini ya. grup paling lucu sih, Mereka tuh mau Lawan paling lolos lucu, tapi Bang. begitu 32 besar lawannya berat semua. Yes. Dengan adanya Yamal sama Pedro Porro ini buat negesin Spanyol banget sih. Dia main offense banget terus. Kalau lu lihat di Spurs, Porro ini benar-benar aktif banget line up dan punya crossing yang bagus banget. Bagus Poro gua Jangan akuin ngomongin Spurs. Sama dia. Itu dia. London ya. Gua akuin Spurs bukan Spurs. Spurs bagus. Pedro Porro bagus di Ya, Spurs. jadi dari situ gua Spurs emang lihat enggak. kalau gua lihat di 2 match Portugal yang pertama, ini kayak benar 2 match dengan 2 wajah yang berbeda. Kelihatan di match pertama kayak grogi banget, canggung banget, kayak ini tim kayak menurut gua kayak nggak pernah latihan gitu loh. Kayak nggak ada chemistry sama sekali ya. Bukan nggak pernah latihan, lupa latihannya Iya, kayak apa iya. gitu. Kalau Portugal ketemu Argentina sekarang, gue sih Quarter final. iya, maksudnya kalau ketemu Iya. di edisi kali ini, gue malah nggak bisa. Walaupun gue fans Argentina ya, gue mungkin akan bilang kalau Portugal menang ya mereka emang Deserve lagi ya. layak. lagi Iya. keren-kerennya semua pemainnya gitu kan. Iya. Pekan ketiga, pekan penentuan bagi tim-tim yang berada di fase grup Piala Bahasanya Dunia 2026. jangan pekan dong. Match day. Match day, Nah. ketiga match day penentuan bagi tim-tim yang berada di Piala Dunia 2026 kali ini, terutama bagi tim-tim yang masih berada di peringkat 4 dan juga di peringkat 3, yang masih beberapa ada yang berpotensi untuk lolos ke babak 32 besar. Dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Refri, ada Bang DJ juga, tadi udah dengar suaranya kan? Yoi dong. Dan perwakilan komunitas Pundit Indonesia ada Sultan Rafi. Siapa? Sultan Rafi. Anak tuh. Baru. Andara apa mana nih? Iya kan? Tapi pas kita ngobrol ini, Ya. Ini pekan match day- ketiga, Bang. match day ketiga Match day ini, ketiga. grup A, Grup sama C. grup A udah ya, Iya, grup grup A, A, grup B, B, sama grup C ya. Iya, A, B, C. Udah kelar. Udah kelar. Iya kan? Jadi ya mungkin kita akan nanti ngobrolin juga yang lain-lain deh. Iya. Karena mulai besok pagi kan atau nanti malam ya. Iya. Itu akan rame, terutama yang 32 besar yang dari 8 peringkat ketiga terbaik tuh. Betul. Karena masih banyak yang nggak ngerti tuh, Viv. Iya, Nih iya. nanti gimana kan? 8 terbaik, terus ada diundi lagi kan, ada bukan diundi lagi, diurutin lagi kan, ada yang misalnya lawannya A, B, C, D, Yes. F, G gitu kan. Benar, Urutin, ada yang belum ngerti juga gitu. Iya. Selain peringkat 1, 2 yang ada juga yang cross sesama runner up ketemu juga kan. Iya, betul. Udah bayangan-bayangan sih udah ada ya. Cuma tinggal mastiin aja. Siapa? Ya kan. Siapa ketemu siapa ya kan? Mungkin ke Jepang sama Brazil atau Belanda sama Brazil jangan-jangan ya kan. Iya. Betul. Ya nanti itu hasilnya kan nanti di setelah ini fase grup selesai lah. Iya. Nanti torehan poinnya berapa, jumlah golnya berapa, terus juga kan posisi klasemennya juga kan nanti fixnya di hari Minggu ya, di hari Minggu. Iya, Minggu match day siang terakhir. itu kan match day ketiga tadi udah beres semua gitu. Iya. Yang jelas sudah 54 pertandingan lah sejauh ini Ya. selesaiin pertandingan. Nah, gue mau ngebahas langsung ke sini dulu aja yang Emang tadi tadi pagi. kemana kok ke sini? Ya, yang tadi pagi udah beres matchnya. Gue nggak mau nanya Brazil, Maroko atau apa segala, mereka udah lolos ya. Brazil jadi puncak klasemen, terus juga Meksiko juga akhirnya sempurna jadi puncak klasemen juga. Kemungkinan Korea sama Scotland. Ini apa namanya menjadi kejutan lah, tadi Korea Selatan dikalahin sama Afrika Selatan. Yes. Jadi gue penasaran lah, ini kan salah satu tim kejutan lah di match pertama waktu itu, tapi sekarang nasibnya gimana nih? Bisa nggak si Korea Selatan sama ya mungkin Scotland lah menjawab untuk at least lolos lah ke babak 32 besar, Raf? Kalau menurut gue ya dari Scotland dulu. Scotland ini kalau menurut gue emang jelek banget mainnya, Dev ya. Di match pertamanya cuma bisa cetak 1 gol si McGinn lawan Haiti. Tapi di 2 match selanjutnya mereka benar-benar buntu, benar-benar nihil banget. Dan gue agak bingung. Ada apa sebenarnya sama Scotland? Dia punya nama beken loh, seperti Robertson, ada McTominay, Iya. terus ada McGinn, terus juga masih ada Kieran Tierney. Nah, tapi justru lini depan dia ini deadlock banget menurut gua. Jadi kayak kehilangan kreativitas. Maka di match tadi tuh, match terakhir lawan Brazil itu McTominay jadi striker loh. Kalau lihat. lawan Brazil memang ya beberapa gol Brazil kan dari kesalahan pemain Ya, Scotland itu kan. salah satunya Ya. ada Tapi error. kalau lawan Maroko sama itu ngelawan sih gue ngeliatnya, makanya gue mau tahu aja kemungkinan gimana nih terakhir. Menurut gua di antara Korsel sama Scotland paling berat Scotland sih. Kalau Korsel menurut gua masih ada peluang karena di
gue liat update tadi itu di peringkat 3 terbaik dia tuh ada di rank 3 Masih atau 4 empat, gitu. iya, Iya, masih 4, empat. masih rank 4. Masih ada Rank kemungkinan 4. dia buat lolos Iya. karena kan yang diambil kan 8 kan. Betul. Dibandingkan Scotland yang dia ada di rank 2 Tujuh. terbawah, 7. 7. Berat sih kalau menurut gua Scotland. Lu Bang ngeliatnya Bang, ini kan match-nya udah selesai nih dia nih. Iya, Artinya iya. nasibnya ada di tim lain. Kalau Iya, ngomongin betul. peluang lolos, ya kayaknya Son Heung-min dan kawan-kawan ya masih akan stay lama di utara Amerika ya. Karena tadi yang benar yang Raffi bilang, dia sekarang ada nomor 4. Kalau gua tadi coba ngeliat hitung-hitung, apalagi 4 yang terbawah, poinnya kan juga masih ada yang satu. Malah kalau Iya. kayak grupnya Senegal dan Senegal kan bareng ini Bareng ya, Prancis, Prancis ya, Norway, sama Irak ya, Betul, Irak. iya kan? Irak udah nggak Dan masalahnya Senegal sama Irak juga selisih golnya tuh minusnya lumayan. Mungkin kalau Senegal minus 3 ya. Iya. Iya. Irak yang agak parah ya, Agak gede. minus 6 kalau nggak salah. Udah nggak lolos kayaknya. Udah nggak Irak. lolos sih. Udah nggak lolos kayaknya. 0 kan? poin juga. Kalau dia menang 8-0 bisa lolos. Oh iya deh, iya. Masih kalau lo bilang, lo iya kan maksud gua yang udah nggak lolos tuh kayak Jordan Iya, tuh udah nggak lolos. Jordan. Kalau Iya. Irak sama Irak. Senegal Irak masih. masih, tapi Iya. kita ngomongin bandinginnya kan ke Korea Selatan tadi. Betul, ha. Jadi Korea Selatan tuh apes-apes dia mungkin di nomor 7 atau nomor 8. Tinggal nanti kalau dia 78 ketemunya siapa. Tapi Iya. Skotlandia itu yang agak berat. Iya. Berat ya. Karena kalau di grup yang nanti kita mungkin bahas ketika di grup H ya. Grup H tuh grupnya Spanyol, Iya. Tanjung Verde, Arab Saudi ya. Saudi, iya. Iya kan? Itu paling unik tuh. Kalau misalnya Spanyol menang atas Uruguay tuh poinnya cuma 2. Ya kan? Tapi kalau Tanjung Verde ya, Iya. bisa ngalahin Arab Saudi, Tanjung Verde yang lolos jadi runner up tuh. Arab Saudinya juga 2. Nah, itu mungkin bisa membuat tersingkir ya. Jadi kalau gue ngelihatnya untuk edisi kali ini emang kita mesti benar-benar clear ngeliatin Ngeliat coba, iya. Tapi kalau pertanyaannya, menurut gua peluang Korea Selatan untuk ke 32 besar jauh lebih besar dibanding Skotlandia. Karena kan yang lain juga masih ada laga-laga berikutnya kan. Kita ngomongin baru 3 grup selesai dari 12 grup, masih ada 9 grup. Yang peringkat 3 hari ini kalau misalnya dia kalah minusnya gede kan turun lagi ke bawah lagi, iya. kayak gitu. Korea Selatan kan relatif hanya minus 1 ya. Korea. Ntar ya lihat dulu. Iya kan? Dia kan menang 2-1 lawan Ceko, kalah 1-0 Oh, iya, minus sama 1. Meksiko, cuma Yes. minus 1. Iya. Jadi Korea Selatan menurut gua ya mereka masih akan ada di utara Amerika untuk gelaran kali ini. Oke. Tinggal dia kemana lawannya gitu. Iya. Itu Tapi kayak itulah makanya kurang greget. Gue pikir ya ini kan sekalian bahas itu ya, Afrika Selatan kan. Oh iya benar sekali. Iya. Ini gua sih kejutan ya dia dari yang di match pertama dari bawah loh, Bang. Kalah 0-1 Gue agak Meksiko. lupa, tapi 2-0 ini apa? mungkin pertama kalinya mereka lolos ke fase gugur ya. Karena waktu mereka jadi tuan rumah di 2010 Nggak aja lolos. mereka Nggak nggak lolos. lolos. Fase grup. Iya kan, Iya. fase grup. Jadi ini suatu hal yang akan disyukuri, dinikmati dan dirayakan di Betul. negara di sana, di Johannesburg di Afrika Selatan gitu Iya. loh. Dan ya itu yang gue sedihkan itu kayaknya kok Korea Selatan nggak greget gitu loh. Kok ya lu Ceko aja bisa Iya. comeback bahkan ya kan. Ini kok kayak buntu ya di depannya ya. Iya, sebenarnya kalau gua lihat soal Korsel, menurut gua Korsel ini salah satu unggulan lah di grup A. Kenapa? Iya. Nah, dibandingkan Ceko, orang-orang pasti banyak melihat Korsel lebih berpeluang karena terutama ada Son Heung-min yang masih juga menurut gua masih adalah kualitasnya. Masih ada Walaupun- Ling Kang-in juga Yes, sama Lee Paris Kang-in di Saint-Germain ya PSG kan. ya kan. Terus masih ada beberapa pemain lainnya. Nah, menurut gua Korsel ini agak kepleset lah di match terakhir dan Absel ini dia bisa memberikan momentum buat dia sendiri dan bisa dilihat langsung Iya. lolos jadi runner up. Runner up. Kan dia kalah di laga pertama sama Ya, Meksiko. Meksiko. Terus Kalah kalau nggak salah 2-0. seri. 0-0. Kalah 2-0 dengan 2 kartu merah. Iya. Yes. Habis itu cuma pembuka. seri kan sama Ceko. Ceko ya. Satu-satu Iya, ya kan. satu. Ya jadi ini ya grafiknya tuh naik. Naik. Iya, itu sih. Dia runner up grup A, ya. Jadi iya. dia ketemu siapa dia? Kanada. Oh, udah pasti ketemu Kanada ya. Iya, udah ketahuan. Baganya di kiri nanti ya dia. ini agak seimbang sih ini laganya ya. Ya walaupun Kanada mungkin ya karena tapi mereka Kanada ini nggak akan main di kandang sendiri. Karena mereka akan terbang ke Iya, Amerika terbang ke karena hanya Amerika runner kan. up. Iya, Iya, kan. runner up. Iya. Iya kan. Ya, Oke. itu akan jadi laga seru sih nanti ya di 32 besar. 32 besar. 32 besar. Ih, Oke, sayang itu Korea dari Selatan sih. ya itu dari yang udah bermain ya dan timnya yang udah selesai di grupnya sekarang.
ini mau masuk, gue mau ke Raffi dulu Bang Diki. Iya, boleh. Fans Jerman. Yes. Jerman ngapain diomongin lagi? Dia udah lolos juara grup udah paling atas. Lah makanya kan pengen tahu dari fansnya nih. Hmm. Fans Jerman ngelihat dua edisi terakhir kan nggak lolos dan sekarang lolos sebagai juara grup. Nanti lu bakal ngeliat Jerman sampai mana gitu. Oke, pertama Jerman udah lolos 32 besar. Dia ada di bagian kiri dan besar kemungkinan gua anggap Jerman menang nih di 32 besar ke 16 besar. Gua rasa di situ bakal ketemu Prancis dan ini adalah salah satu tantangan Nagelsmann sebenarnya. Karena kalau kita lihat di 2 match terakhir nih lawan Curacao sama Pantai Gading, itu Nagelsmann dia nggak ngerubah sama sekali starting line up-nya. Benar-benar main pakai line up yang sama. Cuma yang agak gua sorotin banget ini Leroy Sané. Menurut gua ini pemain kayak menghambat lini serang Jerman karena beberapa kali proses counter attack Jerman itu ketahan sama dia, entah dia delay bola atau kerebut segala macam. Gue penasaran kenapa Nagelsmann ini nggak nyoba kiri Wirtz, kanan Musiala, tengahnya Undav justru ya di AFF. Iya. Jadi cobalah Sané diparkir dulu dan kemungkinan lawan Ekuador nanti bakal banyak rotasi sih. Ya karena udah nggak menentukan. Ya beberapa pemain gue rasa pasti bakal dirotasi, tapi gue berharap nggak rotasi gede-gedean. Kayak mungkin sedikit core-core-nya nggak apa-apa lah. Mungkin kiper bisa dicoba pemain cadangannya ataupun di belakang nih di tengah. Gue rasa Kimmich atau Pavlovic mungkin perlu dirotasi lah biar disimpan dulu buat di nanti match 32 besar. Nih Ekuador main cukup bagus Bang dia sebenarnya di 2 match terakhir. Ekuador itu justru di kuda hitam itu salah satu yang untungnya dia belum kayak Turki yang udah nggak lolos. Ya, Ekuador ya bayangin lu dia kalah sama Pantai Gading. Terus kemarin seri sama Curacao. Iya. Ya lo bilang bagus di mananya? Ya nggak maksudnya dari segi permainan dia cukup unggul Bang. Materi pemainnya beberapa pemainnya hanya mungkin maksudnya kan nggak begitu beruntung sampai di lawan Curacao lah. Itu makanya sebenarnya pertanyaan kan yang menarik di edisi kali ini adalah ya kayak Ekuador. Kita ngomongin Ekuador siapa? William Pacho ya. Terus ada Estupiñán ya. Iya banyak gitu. Tapi kok buntu gitu dengan segala sesuatunya. Jadi kalau bilang bagus, ya enggak. Nah ini kuncinya ngadapin Jerman. Dia nggak seri bisa. Kalau seri berarti kan nggak lolos. Iya. Karena ya tadi Korsel sama Scotland aja udah 3. Dia harus menang. Oh iya kan? Menang gede. Menang aja dulu. Kalau menang dulu kan 4 poinnya. Iya kan? Menang aja dulu. Nah pertanyaannya kan Jerman tadi. Nah kalau kita ngomongin laga nanti Jerman sama Ekuador, kalau Nagelsmann dengerin Raffi nih, biasanya kan pelatih-pelatih dengerin halftime break nih ya kan, biasanya ya kan, nonton dulu kan. Ya gue nggak ngerti itu bisa dimanfaatkan nggak sama Ekuador gitu. Cuma gue mau ngobrolin juga soal yang tadi soal Leroy Sané ya. Memang 2 pertandingan itu gue nggak ngeliat dia maksimal. Tapi nggak paham juga, Viv, barangkali ya Undav itu nggak mungkin bukan jadi yang starter utama. Mungkin kadang-kadang ada super sub lah gitu. Karena Undav tuh kelihatan 2 pertandingan kan dia bikin gol. Selalu bikin gol. Dan dia nggak pernah jadi starter kan? Iya, selalu dia cadangan. Iya kan? Jadi itu mungkin bisa menjadi kartu as tersendiri. Dan benar langkahnya Jerman, ya kalau Rafif yang terlalu percaya diri Jerman udah pasti lolos ke 16 besar ya. 16 besar bisa ditunggu Prancis. Atau ditemu Norwegia kan, tergantung Prancis sama Norwegia nanti siapa yang jadi juara grup. Iya, kayak gitu kan. Itu sih menurut gue, tapi ya memang di laga ketiga nanti menghadapi Ekuador, nah ini kesempatan karena apapun hasilnya Jerman juara grup. Beda kalau hasil itu akhirnya jadi runner up atau peringkat ketiga, ini juara grup. Nah itu memungkinkanlah menit bermain diberikan kepada para pemain-pemain yang belum bermain, atau ya tadi kalau dia dengerin Raffi ngomong ya kan, Leroy Sané karena kalau udah masuk fase gugur lu kalah sekali ya angkat koper. Kayak gitu. Itu sih. Nah kalau Ekuador ya itu tadi, Dev, ya mereka juga lagi doa kencang hari ini kan. Mereka harus menang 1-0 aja dulu. Supaya kalau dia menang 1 gol, selisih golnya kan imbang ya? Iya. Imbang kan? 0. Iya, 0. Dan poin dia 4. Ya siapa tahu dia jadi kayak Afrika Selatan. Afrika Selatan dengan poin 4 bisa jadi runner up. Tapi kayaknya susah ya karena dia udah kalah head to head sama Pantai Gading. Betul. Kemungkinan Pantai Gading sih yang Pantai Gading runner up. Dia cukup seri aja sama Curacao. Tapi Curacao kan sekarang poinnya berapa? 0 ya berarti. 0.
Belum Ya, pernah dia menang. juga pengen menang. Satu. Satu ya, seri ya, seri lawan ya. Ekuador ya. Ya ini laga-laga, jadi antara Masih Curacao, seru. Pantai Gading sama Ekuador nih seru. Cuma Pantai Gading kalau dia sama Ekuador dia udah menang head to head gitu. Oke, ini kayaknya edisi kali ini kita ngitung ya. Iya. Ngitung posisi. Nggak, karena memang terakhir. menarik sih. Nah, Ini karena bagan, emang penentuan soalnya. gue tempel bagan gede aja di ruangan juga. Wah, ini kok bisa. ngambang ya. Ini Iya. kalau ngomongin hari kari, kemarin nih sebelum Iya, iya, laga match ketiga Match di tadi break, kan, ya. itu hitungannya Swiss yang ketemu Korea Selatan kalau gua. Jadi runner up grup A-nya Korea Selatan, runner up grup B-nya Swiss. Swiss. Kan kebalik tuh. Malah dia Iya kan? ketemu Kanada. Iya, akhirnya Afrika Selatan temu Kanada, geser deh tuh. Geser, Ke iya. ininya apa namanya? Belan kanannya. Cuma dikit ya. Iya. Yang jelas Brazil sama Argentina udah jadi satu Satu bagan. Kanan bagan mereka. kanan. Kanan ya? Wah. Jadi tidak akan ada, ya sulit bagi Mereka ketemu, ya tidak akan ada Brazil Argentina di final Di final. Piala Dunia kali ini. Oke, kita pindah ini ke match yang akan bermain besok apa lusa ya. Itu ada gimana di Belanda nih. Ini setelah lawan 5-1 kayaknya gaung-gaung terkait siapa si Pramal ini kayaknya akan ada kayaknya ini nih kayaknya bener nih gitu. Kok bener ya gitu Iya. kan. Karena terakhir dia hanya ngelawan Tunisia ya. Tunisia menjadi lumbung gol lah di grup F ini sama Jepang dan juga sama Swedia. Lu Ref, gimana Ref lihat Belanda nih? Ya, gua ngelihat lawan Swedia ini Belanda benar-benar superior banget ya. Banyak yang bilang oh ini this is Kuman Ball dan emang terbukti lini tengahnya ini benar-benar hidup banget. Tijani hidup ya? Reinders, Frenkie de Jong, Gravenberch. Iya. Terutama gua benar-benar suka banget sama ini sih Donny Malen dan juga sayapnya satu lagi Gakpo. Gakpo banyak banget dikritik apalagi sama fans Liverpool sama semusim. Apa sih Gakpo bagusnya di mana sih? Tapi dia bisa membuktikan di Piala Dunia ini kalau emang dia punya kualitas dan itu terbukti loh 2 gol. Ya, fun fact sih Gakpo selama main sama Belanda selalu bagus sih, Raf. Nah, itu Ya ada pemain-pemain kalau dengan jersey seragam kebesaran timnasnya itu Yes. kayak patriotismenya lain. Iya sih. ya iya kayak gitu. Bener lu Dev yang bilang kalau ada main di klub kurang, contoh lah selain Gakpo menurut gua ada juga kayak Harry Maguire di timnas bagus di MU ya lu lihat sendirilah kayak gimana. Kenapa Bagus musim terakhir, Raf. Fans MU juga ini? Bukan. Oh, bukan. Gitu sih. Nah, Iya, balik lagi ke Belanda, ini sih yang benar-benar menurut gua emang pelatih yang paling cocok nangin Belanda ini emang harusnya Ronald Koeman. Saat itu kan Koeman di periode sebelumnya pernah megang Belanda kalau nggak salah 2019 atau 2018 gitu. Iya. Cuma akhirnya dia ke Sebelum Barca ke kan. Barcelona, betul. Nah, dari situ mulai agak goyah nih Belanda tuh. Udah Berubah lagi sih di bawah Van Gaal kan ya, waktu di itu bawah kan. Van Gaal menurut gua sebenarnya eranya udah selesai. Udah paling cocok tuh di sama Koeman sih, terutama Frenkie de Jong sih. Iya. Gua lihat Koeman ini kayak tahu banget nih gimana cara maksimalin potensi Frenkie ini. Biar dia bisa tampil lebih eksplosif lagi, bisa lebih leluasa lah dia di lini tengah ini. Iya. Jepang, Swedia. Ya Menurut ini lu sebenarnya bisa sengit gak, Bang? ini grup yang sebenarnya grup Belanda, Swedia, Jepang. Paling seru. Ini grup paling lucu sih, Mereka tuh mau Lawan paling lolos lucu, tapi Bang. begitu 32 besar lawannya berat semua. Yes. Lu jadi juara grup ketemunya Maroko. Ya kalau Belanda yang lolos mah bisa kali, Bang, sama Maroko. Nanti berat dulu. Lu ketemu jadi runner up ketemunya Brazil. Lu peringkat berarti. Hah? Maksudnya ya star lah ya. Nanti ya, artinya 32 di jadi seru. 32 besar aja lu udah kalau mau jadi juara sih siapapun harus dilawan gitu. Iyalah. Tapi artinya laga-laga seru itu terjadi di awal. Ini kan kayak Liga iya. Champions fase 32 besar, 16 besar kan suka Iya, begitu kayak kan. kemarin, iya. Ya kayak Madrid ketemu City berkali-kali di awal kan. Betul. Lu peringkat ketiga ketemunya Prancis kemungkinan. Kalau Prancis menang lawan Norwegia. Menang sih kayaknya. Iya kan. Artinya sebenarnya ini laga yang ngibur. Jadi kalau gua akan melihat gini, di grup ini Belanda, Swedia, Jepang. Kalau Belanda sama Jepang kan mereka poinnya udah 4. Artinya dengan kondisi hari ini mereka lolos peringkat ketiga pun kayaknya udah lebih aman. Karena Korsel sama Scotland udah di bawah. Plus dari 4 tadi aja, 2 aja tuh udah agak nggak mungkin. Karena ada satu kayak grupnya Senegal sama siapa? Senegal kan masih 0 tuh poinnya. Jadi nggak akan lebih tinggi dari Jepang sama Belanda kan. Iya. Jadi bisa jadi ke peringkat ketiga. Jadi mereka akan berhitung di situ. Ya, tapi gua nggak tahu ya mereka akan berhitung apa nggak. Kalau misalnya kita ngomongin Jepang lawan Swedia, kalau gua menang, Belanda menang, berarti kan selisih gol, ya kan? Artinya gua harus bersiap, gua akan jadi runner up. Kalau runner up kan gua udah pasti ketemu Brazil. Kalau buat Jepang ketemu Brazil, menurut gua dia udah pernah menang. Tapi kan itu uji coba, bos. Friendly. Iya kan? Friendly. Beda Friendly. Iya. Walaupun semangatnya perlu
di highlight. Oh, iya. Mereka menang comeback, tertinggal 2-0 balik 3-2. Yang menarik tuh Swedia justru. Mereka nggak bisa main-main. Mereka minimal seri lah. Kalau seri kan mereka akan lolos bareng, tinggal Benar. peringkatnya tadi. Dan buat gue Jepang ketika mereka menampilkan permainan menghadapi Belanda dan Tunisia, yaitu ya Jepang yang seperti yang sebelum gelaran ini udah dianggap wah Jepang nih oke nih gitu. Bahkan digadang-gadang quarter final itu adalah minimal buat Jepang. Ya kan. Tapi kalau quarter final kan masih Dia nggak dari 3-2-16. Dia harus ngelewatin yang lu tadi bilang, Brazil mungkin ya kan. Justru itu. Dan terus ya. Ini agak menariknya. Gue nggak tahu apakah siapa pelatihnya Jepang akan justru merotasi. Dia kan nggak punya kemewahan seperti Jerman yang udah pasti juara grup tadi. Ini sementara Swedia, ya gue lihat nggak akan ada ya tinggal memainkan apa Elanga akan main dari starter atau enggak. Kalau Isak sama Gyökeres sih pasti. Kayaknya akan main di awal gitu. Ini grup menarik sih sebenarnya. Iya kan? Karena makanya yang bikin undian tuh siapa sih sebenarnya itu ya? Iya. Ya mungkin secara grup menarik, tapi setelah ini pembagian-bagian si grup ini ya. Yang jadi itu ya. Kan udah kelihatan. Ya mungkin emang Lalu ngomongin Maroko juga, Dev. Maroko tuh semifinalis edisi tahun lalu. Ya. Terus di Piala Afrika, lepas kontroversi dia sebenarnya juara apa enggak, dia finalis. Iya. Lu lihat materi pemainnya bagus, kompak, mainnya oke. Meskipun ya sama Scotland cuma menang 1-0, sama Haiti tadi juga sempat kebobolan 2, tapi ya Maroko ini tim yang kayaknya punya ambisi lain gitu untuk bisa melangkah lebih jauh gitu. Ya jadi siapapun akan oke, tapi ini tantangannya justru ya kita lihat tadi kalau Raffi bilang Belanda, ya Belanda ini juga jangan lu pikir Maroko juga mungkin ngeliat Belanda ketar-ketir ngeliat permainan. Iya, jelas. Bahasa lo apa? Kuman bol. Iya, itu. Ya. Itu tadi. Ya, tapi akan seru lah kalau nanti Belanda ketemu Maroko ya di 32. Belanda sama Maroko ini apalagi di negaranya kan banyak orang. Pasti kelas ini ya, makanya itu Bang yang bikin seru tuh itu. Orang Belanda berdarah Maroko. Jadi karena kan banyak migrasi kan di sana kan. Tadi kan gue ngomong sebelum kita mulai kan, ini udah menarik gitu, akan menjadi ya udahlah, tapi emang inilah bumbu sepak bola. Iya, bumbu-bumbunya di luar lapangan bumbu kayak gini yang bikin sepak bola ini menarik banget sih. Betul. Mau bahas grup G nggak nih? Apa sih B? Mesir, Iran, New Zealand, Belgia. Belgia nih gimana Belgia? Belgia kayaknya udah selesai lah ya Belgia setelah 2018. Tuh nanti dulu. Betul, sekarang posisinya tidak seperti yang dia kan mereka unggulan grup ini sebenarnya kan. Di bawah Iran. Dua kali di bawah Iran kan karena selisih gol. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini kan Belgia akan ketemu siapa sih terakhir? New Zealand ya. New Zealand. Ya, kalau dia menang kan poinnya 5. Bener dong? Iya. Sementara Iran ketemu sama Mesir. Mesir sekarang kan poinnya 4. Ya kan? Seri sekali, menang sekali. Ya. Iran kan juga 2 poinnya. Seri 2 kali. Seri 2 kali kan. Dia pengen menang. Ini Iran ketemu Mesir kan? Nah, ini kan ini grup paling aneh cuma tapi jangan heran kalau nanti Belgia keluar jadi juara grup juga. Bisa jadi juara grup juga. Oh, ini semua kemungkinan masih bisa terjadi lah di sini ya. Karena Iran sama Belgia kan 0-0. Jadi akan selisih gol antara mereka semua kan kalau Belgia menang, Iran menang gitu kan. Itu akan sangat ramai. Tapi sekali lagi ngomong ya Belgia gua nggak ngerti deh. Orang bilang Rudi Garcia nih nggak bisa memanfaatkan para pemain Belgia, tapi gue ngelihat Belgia juga main nggak ada pola gitu. Mau ada Kevin De Bruyne di situ juga nonton beberapa kali nggak jelas kayaknya. Leandro Trossard. Iya. Ya Lukaku sebenarnya pemain oke loh buat ketajaman, tapi kadang-kadang kalau lagi tumpul ya tumpul banget gitu. Ya menurut gue sih emang generasi Belgia udah selesai ya. Terakhir tuh di era Roberto Martinez 2018 benar yang Dave bilang. Karena selepas itu kalau kita lihat highlight pemainnya ini depan sih Doku. Terus ada juga Bakayoko, Trossard, sama Lukaku. Terus De Ketelaere. Di tengah pun ya Carles De Ketelaere sama De Bruyne pun menurut gue nih udah masuk periode akhir lah Kevin De Bruyne. Nah, di sini nih menurut gue emang peran pelatih justru harus ngeluarin potensi pemain-pemain kayak begini nih. Sama gimana membuat mereka tuh main as a team gitu loh. Kompak gitu. Masih terlalu individual sih menurut gue. Dan gue lihat di sini nggak tersistem gitu, nggak tersistem. Bahkan lu ketika menghadapi Iran, waduh, gue bilang. Tapi ya di grup ini sih, ya sebagai bangsa Asia ya gue berharap Iran bisa lolos ya. Walaupun Mesir kan kemarin Mesir ngalahin
New Zealand ya, dan itu menjadi Comeback kalau nggak salah kemenangan pertama mereka di Piala Dunia deh kalau nggak salah setelah sekian lama. Terus tapi kalau kita berkaca di edisi 2018, Mesir tuh suka kesulitan juga ngelawan tim Timur Tengah, kan mereka juga kalah sama Arab Saudi tuh di Rusia. Nah ini mungkin peluang Iran nih. Ya lepas Iran datang ke Piala Dunia kali ini dengan segala macam ininya, ya gue yakin mereka inilah kesempatan terbesar Iran untuk bisa lolos ke fase gugur kan. Iya. Kalau Iran belum pernah lolos ya fase gugur ya. Belum. Belum. Asia tuh kan yang lolos ya cuma Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi ya pernah, Australia lah sebagai wakil zona Asia. Yang lainnya kan belum. Iran kalau juara grup Bang ada di mana? Ingat gak? Gue belum sempat ngecek. Iya dia 1G ya dia. G. Ya tinggal coba lihat di draw-nya. Gue agak lupa sih. Lupa ya? Agak Udah, lupa. ntar kita update lagi. Tapi kalau dia runner up, dia bisa ketemu Amerika Serikat. Nah itu dia maksud gue. Cuma Amerika Serikat udah juara grup. Amerika bagian kiri. Enggak, Amerika Serikat udah juara grup. Susah Nggak akan ya, ketemu. Nggak akan ketemu. Oke. Nggak tahu kalau peringkat ketiga ya. Amerika Serikat ketemu peringkat ketiga kan. Oke, kita pindah lagi. Spanyol. Nih Spanyol terakhir lumayan berat lawan Uruguay. Ya gue sih walaupun ya gue sebagai fans Spanyol akan bilang ya menang-menang aja Spanyol lawan Uruguay gitu. Karena ya kalau dilihat dari match terakhir Spanyol benar-benar luar biasa sempurna lah, dan gue rasa match fitness dari para pemain sekarang udah lebih matang semua, jadi nggak ada alasan atau nggak ada faktor yang bisa dilihat bahwa Spanyol akan kalah kecuali ya kejutan di satu pertandingan itu. Tapi sisanya lu ngeliat kayak Verde gimana Raf? Ya, selama ini maksudnya kan nahan Spanyol, terus juga kemarin nahan Uruguay juga. Ini Uruguay akan berat nih di sini. Nah menurut gua ke Spanyol Uruguay dulu lah. Iya boleh. Kalau banyak yang bilang Spanyol bakal kesulitan, menurut gua enggak sih. Justru Uruguay ini lagi ngedrop banget. Ngedrop banget kan? Ya, edisi Piala Gak Dunia nyangka kan. Uruguay separah inilah. Iya, padahal Bielsa otaknya. Iya kan. Di match pertama ketahan sama Saudi, kedua juga sama Capo Verde. Nah ini menurut gua Spanyol justru peluangnya lebih gede lagi lah. Kalau lu bilang tadi di match 2 match fitness Spanyol udah mulai enak, menurut gue lebih ke kepercayaan diri pemainnya sih. Itu juga benar. Itu gue ngeliat semenjak Lamine Yamal main, terutama lah match pertama dia dari bangku cadangan dan emang menurut gue nggak kelihatan banget lah impact-nya. Tapi di match kedua kemarin terbukti dia pembuka gol pertama Spanyol. Betul. Kan 1-0, gol debut dia juga sebagai salah satu pemain termuda yang cetak gol, walaupun di bawahnya sebenarnya masih ada Gavi sih yang lebih muda lagi. Nah dari situ nih gue mainnya Spanyol cair banget dibanding di match sebelumnya, terutama 3 di depan ya. Hadirnya Lamine ini menghidupkan banget di sisi kanan, apalagi dikombinasi sama Pedro Porro. Karena sebelumnya kan Pedro Porro ini kan nggak main dari bangku cadangan. Lorente. Nah menurut gua dengan adanya Yamal sama Pedro Porro ini buat negesin Spanyol banget sih. Dia main offense banget terus. Kalau lu lihat di Spurs, Porro ini benar-benar aktif banget line up dan punya crossing yang bagus banget. Bagus Porro. Jangan ngomongin Spurs. Itu dia London ya. Gua akuin Spurs bagus. Bukan Spurs bagus. Pedro Porro bagus. Ya, jadi dari situ gua lihat kombinasi pemain arahan De La Fuente ini baru hidup di match kedua nih. Oke lah mungkin di setiap edisi Piala Dunia atau match pertama selalu sulit. Pasti selalu sulit. Tapi di match kedua gue lihat Spanyol benar-benar fluent banget, mainnya rapih banget. Terutama gol-golnya gol Spanyol banget sih kalau gue lihat, baik kombinasi yang tapin-tapin. Justru agak berat di Uruguay. Kenapa? Karena mereka di atas kertas materinya ini Valverde, Darwin Nunes. Masih baik banget pemain-pemain. Diego Forlan. Enggak dong. Luis Suarez. Araujo ya belakang. Jadi kayak di core masing posisinya ini porosnya udah menurut gue di atas kertas bagus lah, tapi di atas lapangan menurut gue emang gak banget sih. Apalagi yang gue heran kipernya masih Muslera loh. Muslera kan udah main ke 6 kali nih ya. Iya, dia dari 2010 loh. Maksud gue ini pasti ada something wrong dong. Kenapa nggak ada opsi lain apa? Kalau misalkan kalau lihat Neuer, tapi Neuer ada kualitas. Emang dia kualitas. Main di Munchen, juara Bundesliga, juara Piala Dunia pula. Nah ini nih, menurut gua regenerasi di Uruguay ini menurut harus diperbaiki lah sama Bielsa ini. Jadi Bielsa ini menurut gua jangan sampai dia cuma vokal doang berisik nih, ngomong ini. Tapi dia nggak bisa ngebuktiin di lapangan. Dia jersey away-nya doang bagus tuh. Tapi performa enggak, Bang. Nih kemungkinannya Uruguay tuh Uruguay sampai Saudi nih, Bang. Agak aneh ya. Tapi satu sisi ini jadi menarik grup ini deh, Spanyol Uruguay. Tapi kalau pertandingan Spanyol Uruguay, ya gue nggak ngerti apakah karena ini laga terakhir, kemudian Uruguay kan ini hidup mati ya. Benar, ini hidup At least dia seri aja. Kalau dia seri kan berarti aman dia.
peringkat ketiga terbaik masih coba dia cari kan, karena koefisiennya kan 0 lah ya, nggak ada minus gitu. Di satu sisi mereka ini nggak mungkin runner up, jadi hanya Dia jadi tiga juara terbaik. jadi juara grup atau peringkat tiga terbaik ya. Ya bisa sih runner up kalau Arab Saudi ngalahin siapa sih, Cape Verde Verde. ngalahin Arab Saudi kan, poinnya kan juga 5. Tapi kayaknya duel Spanyol sama Uruguay sih gue sepakat sama si Rafif ya, ini sih laga yang akan dimenangi oleh Spanyol. Matador sih. Dan kayaknya ya Uruguay mungkin akan tersingkir. Siapa Uruguay? Berat sih. Iya. Mungkin Ya kan peringkat kalau dia ketiga, kalau dia kalah sama Spanyol udah pasti nggak peringkat ketiga terbaik lah. Iya. Iya kan? Iya. Karena Spanyol dengan Arab Saudi dengan Cape Verde kan juga ini bunuh-bunuhan. Sebenarnya yang menarik tuh nanti di laga Cape Verde sama Arab Itu Saudi. dia, makanya kan Mereka Cape lolos Verde ke luar 32 biasa nih, dia besar. debutan. Mereka lolos lolos ke 32 besar ditentukan sama diri sendiri. Iya, Jadi sama ini dia sendiri. akan jadi duel yang sangat menarik gitu kan. ya pasti kalau buat kayak fans-fans yang baru nonton bola kayak wah ini negara mana nih kok jago, pasti mengarah entertainnya ke Cape Verde buat lolos. Karena emang bener yang lu bilang Dev, tim debutan match pertama bisa nahan Spanyol walaupun emang secara realistis Realistis. Iya. emang kalau tim gede harus bertahan dan Benar. itu kebukti. Dan lagi-lagi kipernya emang menurut gua lagi perform banget, lagi wangi banget lah istilahnya. Kerasukan ikan Dia kan Casillas kayak gitu. save-nya banyak banget. Save-nya banyak, iya kan? 27 apa waktu itu. Wah, gua nggak ngerti dia Total ya. Ya itulah. Tapi gue ngeliat justru menarik Cape Verde sama ini, gue tambahin satu hal lagi. Gue pengen lihat, Raf. Ini kan kita selalu memperdebatkan Saudi di AFC. Iya. Kita tahu lo kayak apa lah. Apakah ini akan terjadi juga di Piala Dunia apa enggak? Itu yang Apa? Menurut ya agak sulit ya sih. hal-hal yang banyak Non teknis. non teknis lah. Itu yang mau kalau gua itu yang mau gue lihat di match nanti melawan Cape Verde, karena kan ya lawannya debutan, barangkali dalam tanda kutip bisa kali nih. Iya. Gitu non teknis. Tapi yang jadi kejutan tuh nanti kalau Uruguay ngalahin Spanyol, karena kalau Oh, iya. Spanyol akhirnya lolos jadi runner up, dia ketemu Argentina di 32 Betul. besar. Iya. Ya itu Iya. akan menjadi big match tersendiri kan, finalisima yang gagal langsung ditaruh di Langsung di sini 32 aja. besar ya kan. Itu sih. Oke, itu dari grupnya Spanyol ya. Oke, sekarang pindah. Nah, ini udah mulai menuju grup-grup akhir. Prancis Norway ini ditaruh match terakhir nih agak ya seru sih gitu loh. Nanti bakal sengit pertarungan ya, mungkin El Clasico generasi baru ya gitu. Ada Mbappe sama Haaland di sini, tapi dari materi pemain sih ya Prancis di atas lah. Lu Bang lihat, lu kan lagi pakai Norway nih. Iya. Ya, gimana? Yang ada Norwegia ya kan. Iya. Prancis ada sih, cuma gue milih Norwegia ya kan. Nggak gini. Ini mereka kan udah sama-sama lolos. Jadi udah pasti kalau nggak juara grup runner up. Ini kayaknya mereka akan berhitung di fase gugurnya. Berhitung di fase gugurnya. Jelas Prancis kan datang ke gelaran kali ini kan salah satu yang difavoritkan jadi juara ya. Iya. Jadi kalau misalnya mereka ketemu Jerman pun kayaknya Jerman yang harusnya mikir apa namanya, wah ini lawan Prancis gitu. Kayak Prancis sih kayaknya mereka lebih difavoritkan ya. Tapi duel menarik di sini kan bumbunya yang tadi Dev bilang, Kylian Mbappe dan Erling Haaland, dan Iya. dua-duanya udah 4 gol ya. Udah 4 gol dua-dua. Sama-sama bikin double brace dalam Iya. dua. Nah, ini yang akan menarik kan, terutama juga Kylian Mbappe karena Kylian Mbappe ini kalau kita ngomongin top scorer terbanyak Piala Dunia kan sebenarnya jaraknya cuma sama Messi cuma 2. 1 bukan ya? 2 kan 18 sama 16. Oh, di total. Iya, Oh, iya. total kan. Jadi ya kalau dia bisa sampai ujung ke final kemudian juara, trofi Piala Dunianya dia juga lebih banyak dibanding Messi. Jadi maksud gua di laga Norwegia ini pasti akan jadi laga seru juga. Pasti seru Laga ini. seru. Iya. Kalau ngomongin selisih gol kan sekarang Prancis nih, Tinggi dia. ya kan? Karena Kecuali kebobolannya lebih dikit, Norwegia lebih memilih, gue emang pengen jadi runner up. Dia banyak memutar pemain kebugaran sehingga ya udah mereka akan lebih fokus ke 32 besar. 32 besar. Ini kan laga jadi agak nggak menarik kalau kedua negara akhirnya Nahan, main Nahan, aman. iya, Tuh. main aman kan? Slow ini apa Anti namanya? klimaks.
apa namanya apa sih? Ya untuk Pokoknya- menghindarkan cedera dan segala macam kan. Benar-benar. Lu Raf Nah, gue justru di grup ini? yang gue agak soroti sebenarnya dua terbawah dulu sih ya, kayak Irak sama Senegal. Senegal berangkat dengan modal materi, ada Sadio Mane, terus ada Banyak Edouard loh dia, Mendy, iya. Koulibaly. Justru dia nggak bisa dapat 1 poin pun di 2 match ini. Dan terutama Irak ya, Irak sayang berat banget sih. sih. Irak pun 2 match, 2 gol salahan lini belakang itu menurut gua nggak bisa dimaafin banget sih. Udahlah Irak mah. Ini udah levelnya Piala Dunia, lu nggak bisa kayak begitu. Ini kelihatan banget mental pemain ini benar-benar masih gugup banget lah, masih demam panggung. Iya. Dan justru angin segar buat Norway. Oke lah, kalau gue lihat sebelum kick off, sebelum Piala Dunia mulai, banyak yang bilang tim kuda hitam apa? Jepang, Maroko. Cuma banyak yang nggak sebutin Norwegia menurut gua. Gue nyebut. Ya mungkin sebagian orang, sebagian yang banyak ya. Iya. Tapi Iya, iya. the real kuda hitam emang benar-benar itu Norwegia menurut gua. Norway. Iya. Dengan kapasitas pemain yang ada, ini yang menurut gua generasi yang bagus banget. Dari Sekarang porosnya tuh semuanya ada. Depan ada Haaland, ada Sorloth. Sorloth, terus di belakang masih disuplai dari Odegaard. Belakangnya juga masih ada back yang menurut gua cukup bagus lah di Brentford, Ya, Ajer. ya. Nah, ini menurut gua salah satu generasi di mana kalau Norway mau terbang jauh di Piala Dunia, ya di momen ini, Piala Dunia 2026 ini, mereka punya Haaland dan kelihatan ini Haaland mode IPL menurut gua, dia benar-benar dapat supply yang enak banget, terutama dari Odegaard ya. Iya. Di sini kelihatan benar-benar mereka berangkat sebagai Norwegia, nggak ada bawa identitas klub segala klub, macam. ya. Ini yang menurut gua salah satu kunci Norway bisa terbang jauh. Tapi melawan Prancis nanti nih, lawan Prancis bakal menurut gua anti klimaks kalau Norway yang menang. Jadi Norway akan jadi juara grup dan otomatis kan baganya bisa kemungkinan bakal ketemu Jerman nanti kan. Nah ini sih entah, semoga aja nggak ada match boring di Norway sama Prancis karena emang betul yang Dev bilang kemungkinan Takutnya bakal ada main aman, main safe. Temponya Temponya nggak lambat, akan iya. terlalu kenceng, menghindarin pemain yang cedera. Cedera, iya. Itu sih kalau Kecuali ya Mbappe sama Haaland dipasang gas-gasan buat top skor kan. iya, Iya. beda Iya, cerita iya. itu. Mungkin satu hal lah yang bikin match ini seru ya nanti ya itu satu-satunya tuh. Tapi Iya. nggak juga kalau dua-dua sama cetak 2 gol. ya, Iya karena dua tim ini gua rasa sih berhitung di 32 besar. Coba lihat deh runner up-nya grup ini ketemunya siapa? Ini Masih grup di I ya. kanan ya, grup Di Kalau 32 besar sih mereka nggak akan ketemu tim-timnya ini. Tapi ya tadi kalau lu jadi juara grup lu bisa ketemu Jerman di 16 besar. ketemu Jerman iya. Kalau nggak Jerman, runner-up-nya mana 2I. Gue nyari nih 2I nih. dua kayak di kanan. 2I ketemunya 2E. Grup E. Ya grup E berarti timnya si ini Belgia ya? Bener, bukan Belgia sih. Enggak ketemu di bawahnya Jerman. Grupnya Jerman. Iya betul, Oh, Pantai Gading. oh di cross Nancy. gitu ya? Di cross gitu. Ya masih oke lah ini berarti kalau untuk Bukan, runner-up bukan. berarti. Tapi bagannya bakal berat. iya. Bagannya beda kan? Beda Beda, bagannya, seberang. cuman bagannya bakal berat. Kalau Prancis runner up dia sebagai nama Brazil berarti. Ya, Bagan sama Brazil, Argentina. Argentina. Oh iya iya. Tapi Wah, berarti ketemu neraka Brazil ya di 16 besar top 16 besar, 45 ya. betul. Ya, 16 Ini besar. bikin bagan emang lucu sih ya. Jadi emang kayak setiap tim negara manapun dibikin berhitung. Benar yang tadi Bang DJ bilang. Gue mau ketemu lawan siapa nih? Karena gue pun agak sedikit curiga ya. Soal match Inggris lawan Ghana. Gue rasa mungkin Tuchel ini kayak ngitung nih. Ini kalau gue Juara. lawan Ghana Udah bisa pasti juara grup kemarin uh-uh. ya kan. Bakal ketemu di bagan mana nih? Nah ini justru yang buat bagan ini nih yang bikin sebenarnya bumbu-bumbu yang mungkin Serunya iya. ini yang orang nggak ngeh, tapi di sini nih letak serunya. Ngehnya di sini Dan- semua. Dan Iya, mainnya juga kan di sini gitu kan. semua. Di Utek dulu tadi grup B duluan yang main ya kan. iya. Grup Nggak- A-nya nggak belakangan ya kan. Kalau itu menurut gue kayak komersil sih mas. Iya, Jadi Iya, kayak komersil kalau ya. itu match mah terakhir kalau tuan rumah Meksiko udah pasti bakal sapu bersih, makanya ditaruh di di awal. Oh, tapi kan terakhir sih. jadwalnya kan udah Jadwal. diatur dari pertama siapa Iya yang sih, akan ya. main gitu loh. Cuma ya lepas dari itu emang Inggris berhitung karena kan kemarin kan sempat mikir, waduh kok Portugal nggak maksimal, si ini nggak maksimal gitu kan, ada di mana nih? Ya tapi ya ini 30% ini berhitung semua. Oke. Kecuali mereka yang udah pede aja, gue dengan juara grup, gue siapapun gue Iya. hadapin gitu. Kayak Seperti Argentina. Argentina gitu kan. Ini Argentina udah pasti lah kayaknya ya juara grup nih kayaknya. Ya udah 6 poin. Maksudnya kayak udah satu match lagi nggak ada yang ya antara Austria atau Ya cuma Austria Algeria. sama Aljazair itu Ya, itu Algeria. bunuh-bunuhan Austria sama Aljazair karena poinnya sama-sama 3 kan. iya. Berarti
Kayak sekarang ngeliat Messi deh nih, jadi top skor di Piala Dunia kali ini, masih menjadi bumbu dari sebuah kisah dan cerita yang selalu ditulis yang bisa menemani kita nih para penonton nih. Messi nih mungkin nih katanya kemarin aja gua kata Kemarin Cannavaro. Messi ulang tahun. Benar, itu benar. Udah ngucapin belum? Dan diwakilin yang lain aja. Nggak, tapi kalau kemarin kata Cannavaro, ya kayak Cristiano Ronaldo harus main di Piala Dunia 2030. Messi lu ngeliatnya gimana, Raf? Gimana maksudnya gimana? Cannavaro bilang, ya Cristiano Ronaldo sepertinya kalau main di 2030 nggak apa-apa main aja gitu loh dengan itu. Nah kalau Messi, tuan rumah lagi ya Portugal ya. Messi gimana? Ya menurut gua sih agak-agak susah ya. Gua sih ngelihat di momen ini Piala Dunia 2026 kita sebagai penonton nikmati aja lah masa-masa udah menjelang pensiunnya dua GOAT ini ya. Dalam arti gua nggak bisa nentuin GOAT-nya siapa, menurut gua dua-duanya benar-benar GOAT. Mereka punya prestasi yang bagus banget. Messi terutama sekarang top skor sepanjang masa Piala Dunia, dan fun fact-nya di Piala Dunia 2026 5 gol Argentina semuanya Messi yang borong. So far ya, sejauh sampai ini. Sejauh kita tapping ini Messi yang borong, terus juga lini belakang mereka solid banget, belum kebobolan sampai sempat kebobolan, cuma nggak dihitung. Ya, dianulir. Dan ini emang kebukti Scaloni ini menurut gua pinter banget ngeracik tim Argentina kan, ini. Karena nggak banyak perubahan. Semua core yang mereka juara sebelumnya masih ada di situ semua. Enzo, McAllister, Messi, Lautaro. Nah ini menurut gua mereka ini semua udah kompak banget, udah solid banget. Terutama gue suka banget gol pertama Argentina pas lawan yang 2-0 tuh lawan Austria. Kayak Barcelona ngalahin Madrid ya? Ya itu udah gol latihan banget. Gol latihan, betul. Ya, udah berulang-ulang kali dilatih dan kebukti di mana Messi udah tahu nih, pemain udah tahu nih kalau gua lari ke sini belakang gua pasti udah ada Messi nih. Ngopernya kemana udah tahu pasti ada Messi di Nah, situ. itu yang menurut gua salah satu kunci Scaloni, dia bisa maksimalin kekompakan tim ini. Dan gol kedua pun ya kalau kita bicara soal Messi, lu lihat ada dua pemain di situ, mereka cuma nonton. Kayak gua mau udah yakin nih pasti Messi golin walaupun sempat ketahan dulu segala macam. Akhirnya gol kan? Ya walaupun gol kedua tuh harusnya Alvarez yang bikin gol, kalau dalam satu itu dia lebih masuk ya kan. Cuma benar kata lo, begitu bola Paredes dia bisa tendang loh. Iya. Dioper ke Messi. Terus yang lain udah biarin aja, ikut selalu dah lah mau gimana ya kan. Itu ya kan. Bahkan yang pertama di blok Messi masih ngejar, udah diem aja. Jadi kita ikut selebrasinya aja deh gitu. Ya benar. Ya Bang, Messi. Ya kalau laga menghadapi Jordania sih. Ya udah kita nggak bahas Messi, udah kayak ya udah. Ya bukan. Laga menghadapi Jordania kan nggak ada pengaruh sama Argentina jadi juara grup. Artinya buat sejumlah pelatih kalau udah kondisi gini kan dia bisa memainkan pemain-pemain yang belum main. Kalau Julian Alvarez belum pernah dicoba jadi starter. Oh iya. Dia kan main selalu jadi pemain pengganti. Gue nunggu Nico Paz sih. Nico Paz sempat main waktu lawan Aljazair. Ya kan? Ya makanya ngeliatinnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kan kemarin ada sempat obrolan kalau menghadapi Austria, Messi pasti akan jadi starter. Mungkin kalau menang lawan Austria dan udah pasti juara grup, Messi mungkin tidak akan main lawan Jordania. Mungkin. Tapi dengan sekarang 5 gol, eager tuh ya. Pasti ngejar dan GOAT yang satunya lagi udah 2 gol nih. Ya nggak usah gitu lah. Artinya sebanyak-banyak mungkin kan. Itu kan main lawan Austria kalau penalti masuk kan bisa berarti back to back hat-trick loh. Back to back hat-trick, Iya kan? Gue nggak tahu siapa pemain terakhir yang bisa bikin hat-trick lebih dari satu dalam satu edisi Piala Dunia. Mungkin Just Fontaine ya, pernah ya Just Fontaine. Tapi ini babak penyisihan grup nih. Kalau misalnya Messi ngelawan gue bukan ngecilin Jordania. Iya enggak. Walaupun gue juga nggak tahu apakah, kan Argentina sebenarnya jarang loh bisa menang lebih dari 3 gol dalam laga. Mereka tuh cukup 1-0, 2-0, 3-0 menguasai permainan, mencoba semuanya gitu. Iya. Tapi kalau balik lagi ngomonginnya Messi, ya gue kan udah bilang di edisi sebelumnya, gue bilang ya gue hanya ingin menikmati. Gue fans Argentina, tapi gue tidak berpikir bahwa Argentina akan juara edisi ini. Ya gue juga nggak mau mencoba minta sama Tuhan, siapa tahu Messi bisa back to back, ya biarin aja lah. Karena keadilannya Tuhan kan beda gitu ya. Jadi ya gue hanya menikmati bagaimana Argentina dengan Messi masih ada gitu. Kalau lu ngomongin 4 tahun lagi di 2030, ya gue nggak ngerti, karena memang edisi 2030 kan unik ya. Argentina juga tuan rumah. Tadi Cristiano, lo ngomongin Portugal juga tuan rumah.
Ya gua nggak Uruguay tahu. kali, Uruguay yang tuan rumah. Argentina, Uruguay, Maroko, Portugal sama Spanyol. Oh iya iya. Jadi ya apakah itu mereka akan masih bermain atau menjadi duta sepak bola di hari itu kan nggak tahu. Jadi ya kita lihat aja nanti. Tapi kalau gue gini sih, ya gue ketika Raffi bilang kehebatan Scaloni, ya gue juga pengen lihat Scaloni akan nurin tim kayak apa nanti menghadapi Jordan. Kalau dalam laga-laga uji coba kan beberapa pertandingan tuh Messi juga nggak dimainkan kan. Waktu Messi nggak dimainkan kan kelihatan tuh agak sulit tuh kreator di tengah atau percaya sama siapa yang bukan berarti pemain Argentina jelek loh. Enggak. Siapa yang bilang Paredes jelek, Nico Paz jelek, ya kan? Haters. Cuma ketika bikin gol tuh juga susah ternyata gitu. Iya. Itu ya kalau gue sih berharap kayak Lautaro Martinez, Julian Alvarez ya bisa masuk papan skor sih nanti waktu lawan Jordania. Kalau mereka diturunkan main atau menduetkan mereka berdua gitu. Itu Oke. aja sih. Yaudah Ya lah, kalau di grup ini kan di grup tinggal ini, Austria sama Aljazair yang yang bunuh-bunuhan. Iya, udah tinggal nempatin siapa Nentuin. yang jadi rank 2 sama rank 3. Ya itu justru yang menarik Dev, Austria sama Aljazair. Jadi ya gue nggak tahu apakah Ralf Rangnick ya pasti dia pengen lah lolos sebagai ya udah pasti cuma maksimal runner up kan. Iya, runner up. Itu bisa ke cross sama Spanyol kalau Spanyol juara grup. Oke, itu dari grup J. Nah, sekarang ini the phenomenal jersey yang saya gunakan, El Got Portugal. Kemarin habis ngamuk lawan Uzbekistan 5-0. I'm back. I'm back. Dan terus juga kata tadi udah gue sebut Fabio Cannavaro setelah match bilang bahwa Cristiano harus main lagi di Piala Dunia 2030 melihat permainan dia, bagaimana dia di atas lapangan kemarin bersama Portugal melawan Uzbek. Ya gue sih melihat Portugal udah supposed to be bermain seperti kemarin lawan Uzbekistan, karena gue entah kenapa ngerasa di match pertama, mungkin tadi juga Raffi udah bilang dan gue juga setuju, selalu sulit di match pertama, dan tapi somehow di match pertama sulit, kelihatannya para pemain-pemainnya pun masih senahan itu, nggak selepas di match kedua kemarin gitu. Tapi sekarang Portugal posisinya ada di nomor 2, gue nggak tahu ini bagian dari hitung-hitungan atau bukan, lawan Kolombia. Ini Kolombia juga mungkin mempertahankan ya posisinya menjadi juara grup di grup ini. Kalau kemungkinan yang bakal lu lihat Portugal gimana, Raf? Kolombia ini bakal all out mencuri juara grup atau gimana? Justru kalau gue lihat di match terakhir bakal all out banget sih. Apalagi terutama Portugal ya, kayak fansnya Cristiano Ronaldo pasti pengen banget lihat Doi cetak gol lagi. Karena pasti. Kalau gue lihat di 2 match Portugal yang pertama, ini kayak benar 2 match dengan 2 wajah yang berbeda. Kelihatan di match pertama kayak grogi banget, canggung banget, kayak ini tim kayak menurut gua kayak nggak pernah latihan gitu loh. Kayak nggak ada chemistry sama sekali ya. Bukan nggak pernah latihan, lupa latihannya kayak apa gitu ya. Jadi menu latihannya lupa. Tengah ke depan ini benar-benar buntu banget. Sedangkan di match kedua ini pun menurut gua ada peran Cristiano Ronaldo dan juga pelatihnya Roberto Martinez. Gua lihat Ronaldo sepertinya bisa nurunin egonya. Kelihatan dari momen free kick Nuno Mendes. Itu emang beneran deh. Gue emang yakin satu dunia nih pasti kegocek sama momen itu. Enggak, atau jangan-jangan Ronaldo emang kegocek. Sia, untung gol tuh. Siapa tahu loh. Mungkin sih, kan? tapi karena dia pas kan dia gerak gitu dia sebenarnya. Udah gitu. Itu sih yang menurut gue penurunan ego dari Cristiano Ronaldo, dan kedua gue rasa ada peran Roberto Martinez gimana dia bisa ngehandle semua pemainnya, terutama Ronaldo ya, kayak udahlah kita coba main as a team, kita bermain kompak, kita punya 3 pemain tengah kelas dunia loh levelnya. Vitinha, Joao Neves, back-to-back champion UCL, dan Bruno Fernandes, pemain terbaik IPL musim lalu. Emang terbaik deh, King of Assist. King of Assist. Jangan bilang pemain terbaik. King of Assist. Pada begitu ntar ya. Nah, justru ini lagi-lagi Roberto Martinez diuji. Dia megang generasi emas Belgia 2018, terbukti gagal. Ya cuma nomor 3 ya. Ya, tapi dengan potensi dia waktu itu harusnya bisa sampai final sih menurut gua. Dan dia diuji lagi nih dengan generasi terbaik, lini tengah terbaik Portugal. Sejauh mana dia bisa handle ini tim nih. Karena menurut gua gaya main Portugal banyak banget ofensif, banyak kaki ke kaki, terutama di tengah mereka ini jaraknya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, betul. Nah, dan juga gua lihat umpan-umpan dari fullback-nya nih udah mulai hidup. Terutama semenjak kembalinya Ruben Dias sih. Kalau gue lihat si Renato Veiga ini, dia ini back yang bisa sebagai build up sih. Banyak banget serangan dimulai dari kaki dia, dari sisi kiri buat ke depan. Sedangkan Ruben Dias perannya ini sebagai leader. Dia bisa komandoin lini belakang. Karena terbukti dengan adanya Ruben Dias, ya walaupun sebelumnya Araujo nggak kebobolan juga, hanya kebobolan 1, tapi menurut gue layak Ruben Dias sama Renato Veiga ini duet yang komplit. Dan terutama Nuno Mendes sih.
gila nih back menurut Iya. gue ofensif banget, dia Dua crossingnya. Cancelo juga sama Ya aja. tapi menurut gue secara energik Oh, lebih iya, Nuno energik Mendes. Nuno Iya. Mendes saat ini sih. Iya, Betul. kalau itu iya. Ya emang Bang, Portugal perjalanan Portugal nih lumayan jadi tricky, Bang. Mau nomor 1, mau nomor 2. enggak, sebenarnya Portugal tuh nggak tricky. Kita ngomongin Portugal, supposed to be tuh emang tim yang unggulan. Lo lihat tadi pasti. Raffi ngomongin semua materi pemain dari kiper sampai depan itu, harusnya mereka nggak ada kesulitan ngebabat lawan-lawannya. Iya. Ya gua walaupun nggak tahu sama Kongo ya. Tapi benar, di edisi kemarin kita ngomong ini peran terbesar tuh Roberto Martinez. Iya, Jadi peran setelah laga Roberto. menghadapi Republik Demokratik Kongo, apakah dia bisa membuat ruang ganti itu tetap kondusif? Karena kan banyak beritanya justru dari luar ya, Iya. ya drama-drama di luarnya. Tapi kalau ngelihat tadi Raffi bilang bagaimana tendangan bebas yang tidak diambil oleh Cristiano Ronaldo ya kan? Kan banyak bandingan ya itu. Kalau di Argentina lu nggak akan bisa tuh kalau ada Messi mulu Iya. yang ngambil ya kan? Iya. Lihat juga assist-nya Bruno Fernandes ke dia, ya kan? Artinya isu-isu itu harusnya udah teredam gitu. Nah, tinggal kita ngelawan Kolombia nih. Kondisinya kan memang Kolombia ini udah ngeliding di atas. Leading 2 kali Iya menang. kan? Cuma kan semua emang hitung-hitungan deh. Hmm. Mereka sama-sama tahu kalau lo jadi juara grup, artinya lo akan ketemu Argentina lebih cepat, Mm-mm. ya. Walaupun ya, gue pribadi kalau Portugal ketemu Argentina sekarang, gue sih, Quarter final. iya maksudnya kalau ketemu Iya. di edisi kali ini, gue malah nggak bisa. Walaupun gue fans Argentina ya, gue mungkin akan bilang kalau Portugal menang ya mereka emang Deserve lagi ya. Layak. lagi Iya. keren-kerennya semua pemainnya gitu Iya, kan. iya, dari materi pemainnya. Itu benar-benar games mungkin kayak Portugal lawan Belanda Battle of apa tuh Nuremberg yang waktu laga keras itu. Nah, tinggal makanya kembali ke Kolombia nih. Artinya kan Kolombia kalau jadi juara grup dia akan ketemu Argentina di perempat final yang itu bisa jadi apa ya sebuah wahana balasan untuk Kolombia kalah di final Copa America yang terakhir. Edisi terakhir. Seperti itu. Nah, cuma ya gini, sebenarnya di antara Kongo dan Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan, Kolombia emang lawan yang paling sulit buat Portugal harusnya. Bukan cuma ngomongin pemain, karena memang pemain-pemain Kolombia ya terkenal dengan ya punya skill individu, mereka juga bermain as a team juga oke. Tuh. James Rodriguez masih jadi kapten yang cukup disegani, Luis Diaz yang dengan Bayern Munchen musim ini dapat 2 gelar gitu ya. Jadi ini laga sangat menarik. Ya, tapi kalaupun akhirnya Portugal runner up, dia kan kegeser jadi ke bagian Bagian yang sebelah. Iya. bagian yang sebelah ya. Iya. Ya artinya Ketemunya ultimate Spanyol. ya itu oke. Maksud gua gini, dalam kacamata semesta kalau kita ngomongin GOAT, Oh iya. kita bisa punya peluang ultimate game-nya itu di final, Di final, antara benar. iya kan? Dan orang kan ngomongin Messi kan. Messi bikin hat-trick pertamanya. Messi ngelewatin catatan top skornya si Miroslav Klose. Klose. Tapi kebayang kan? Hari ini ada satu yang nggak bisa dilakukan Messi ketika Ronaldo bikin gol kemarin. Ronaldo Cetak bikin gol 6 edisi. di seluruh edisi Piala Dunia yang pernah dimainin. Iya, Messi kan nggak golin waktu di Afrika Selatan. 2010. Ya kan? Dan kebayang nggak kalau Ronaldo jadi juara dunia sama Portugal? Apa yang tidak bisa dilakukan Messi, Ronaldo bisa lakukan. Bisa begitu. Ya, artinya tambah panjang aja. Mungkin bisa jadi ke 2030 Iya, 30 tuh lanjut. lanjut jadinya. Ya. Gua nggak ngerti. Mereka kan main di liga-liga yang nggak tidak sekompetitif Eropa, tapi itu mereka bisa memaintain fisik dengan baik loh. Betul. Lu main di MLS, main di Saudi. Arab Saudi, tapi lihat mainnya kan, ya orang ada bilang udah lambat, udah apa kemarin lo lihat bagaimana Ronaldo. Cuma memang bedanya ya ini, moga-moga Roberto Martinez emang udah kontrol nih situasi itu yang penting ganti sekarang. pemain, egonya semua gitu. Ditambah ya tadi Ruben Dias sudah mulai main. Ya karena kita ngomongin Portugal, aduh gila lo materi pemainnya. Portugal tuh menurut gua sejajar sama Perancis loh kalau lihat materi. Yes. Iya kan? Slightly Apalagi lah, iya. kalau Perancis ini depannya Prancis ini di depan, ini di tengah. Iya. serem banget Iya, kan. iya, Lu ngomongin Olise, ngomongin Kylian Mbappe, Doe, Barcola, Dembele, asta Tuhan gue bilang gila. Iya. Ya itu sih kalau gue. Ya oke, berarti memang jadi hasil dari pertandingan yang ditunggu-tunggu lah nanti ini untuk Portugal akan di nomor 1 dan nomor 2. Gue yakin Dev, semua orang akan ngomongin setelah laga ini kan 30 besarnya gimana. Iya. Ya, lu satu grup lagi tuh Inggris tuh, lu belum lihat Inggris Iya, kan makanya ini sedikit aja sebelum nutup, Inggris ya sekarang sih posisi Kroasia nomor 3 ya.
karena nanti Kroasia akan bertemu dengan Ghana di match terakhir. Kroasia baru menang sekali soalnya ya. Baru Ghana menang sekali. menang sekali, seri sekali ya. Iya. Ya harusnya 3-3-nya sih keangkat ya. Iya. Ini Inggris berarti ya, apa jadi puncak klasemen Raf kalau lu ngeliat si skuad Inggris nih? Ya kalau gue liat Inggris di edisi kali ini beda banget sama Inggris yang biasa gue lihat, terutama dari gaya permainan ya. Di sini Tuchel menawarkan gaya permainan yang atraktif banget, yang Fresh lah ofensif ini. banget, fresh. Iya. Nggak kayak zaman Southgate. Southgate itu benar-benar boring banget menurut gue. Di match pertama kelihatan di depan mereka benar-benar sefluent itu, serapi itu mainnya, walaupun nggak ada Bukayo Saka di starting line up. Iya, betul. Tapi kita bisa lihat di mana peran lini depan, terutama Bellingham, Noni Madueke, dan udah jelas siapa lagi, bukan Harry Kane sih. Ini menurut gua salah satu komposisi terbaik Inggris lah, walaupun di match kedua ada beberapa rotasi. Di kiri O'Reilly nggak dimainin, terus di depan pun ada yang diganti juga. Nah, di sini gua lihat di mana Tuchel bisa ngelihat kedalaman skuadnya ini sejauh mana sih, walaupun emang di match kedua kita lihat hasilnya Buntu. boring banget sih, benar-benar buntu 0-0. Katanya kan itu ada magis mah. Betul, makanya ini ntar gue mau tanya apakah karena itu gitu kan, apakah karena Ya itulah dukun bumbu, dari itulah Ghana. bumbu. Kalau zaman dulu kan siapapun wakil benua Afrika kan Afrika. selalu dikait-kaitkan Iya, dengan iya itu. Tapi sampai sekarang kan belum ada yang juara. Iya kan belum tahu. Ya, Iya, iya. soalnya di luar itu pun Inggris juga sebenarnya banyak peluang, terutama sundulan Iya, Mick banyak O'Reilly Iya, ya, kena tiang, betul. reboundnya Kane juga sayang banget ke atas. Nah, tapi di luar itu, gue yakin sih tetap Inggris sih juara grupnya sih Iya. di grup ini. Harusnya malah sebenarnya kalau gue kemarin memprediksi 9 poin harusnya Inggris di Sapu bersih sempurna dong. ya. sapu bersih. Tapi ya udahlah, mungkin apa dia kemarin weight juga. Tapi emang Ghananya juga tampil oke kan. Iya. Yang menang itu Ghana sama Kroasia sih Nanti sebenarnya. kan itu ya. Karena mereka kalau mau lolos pasti kan minimal runner up. Runner up. Mengharapkan Inggris terpleset dari Panama kok kayaknya agak Mustahil. Panama ya? Panama, Iya, Panama. Panama. Agak sulit ya kayak gitu. Jadi Kroasia kalau mau lolos, memastikan diri lolos kan runner up. Iya. Seri sih kalau seri dia udah di atasnya Korea Selatan dan Skotlandia kan peringkat ketiga kan. Iya. Ya ini menarik sih. Dan yang bikin menarik itu kan di Kroasia kan ada Luka Modric juga yang Yes. mungkin ini last dance-nya dia. Gue juga nggak pernah nyangka dia main lagi loh di sini. Gue pikir edisi gelaran 2022 kemarin. 2022. sama Piala Eropa Aha. Oh iya. itu udah terakhir Last dia dance-nya gitu. ya. Tapi ternyata kayaknya emang ngobrol-ngobrol lah nih pemain-pemain senior kayak, lu main gak coy? Lu jangan Main nggak, ngumpul coy?" aja lah. Ini Amerika Masih enak nih. main Kita bisa lah. ngumpul di Miami nih. Dia bisa begitu. Nah, Iya sih. makanya ini menarik banget deh. Belum Iya. kita ngomongin sekarang, kita ngomongin top score deh. Semua nama-nama Ya, ada nama-nama di situ. besar ada di situ. Vinicius Junior udah 4 gol. Hmm. Mbappe. Kylian Mbappe, Empat. Alan. Oke. Ya Harry Kane masih 2 ya. Tapi kan nggak menutup Belum main dia, kemungkinan iya. hat-trick lawan Panama nih. Bisa. Ya kan? Terus si Messi udah 5. Ronaldo udah masuk daftar pencetak gol. Siapa pemain yang nggak ada di situ? Kalau Jerman kan siapa Jerman ya? enggak lah, nggak ada nama Nggak besar ada lagi. nama-nama besar. Ya Iya. tapi si siapa Undef udah 3. Iya, 3. Iya kan? Jadi ya Lamine Yamal paling belum. Lamine Yamal udah masuk. 1. Oh, ya, Lamine Yamal kan bukan top scorer Spanyol kan. Spanyol kan sebenarnya gol getternya kan harusnya Ferran Torres siapa ya. Enggak, dia mah merata sih cetak Hah? golnya. Iya, semua pemain bisa Iya. bikin gol ya kan. Iya. Jadi ini emang menarik. Jadi 104 pertandingan ya kalau nggak salah ya. 104. 104. Ya dan kita ngobrol ini aja baru 54 kan yang kelar. Bisa Tapi 50 masih ada lagi. 50 lagi. Udah kebayang tuh kita menyaksikan Europe League dan 32 besarnya kita belum kebayang sebenarnya, apalagi peringkat 3 terbaiknya ya. Ya. Bisa cross. Karena lo yang penting lolos dulu. Kalau udah di 32 besar, oke gue lolos dengan 32 besar tapi bisa jadi ya kan siapa tau kayak Paris Saint-Germain iya kan? Oh iya, dari 30 Selalu dia main lewat playoff playoff tapi juara ujung-ujungnya. iya. Aduh, gua Oke kalau lah. ngeliat kayak gitu mah Apa? emang seru banget sih. Dan tapi yang seneng juga tuan rumah lolos semua. Iya, Kanada, Meksiko, Oh, iya. Meksiko, Kanada, USA lolos semua. Nah sebagai orang Asia ya Jepang kan udah kayaknya lolos ya. Tinggal gue berharap Iran, Arab Saudi, terus ya moga-moga Korea Selatan. Yang lain Australia udah lolos ya? Udah. Belum sih. Runner up kan Belum. Aduh, Australia masih bunuh-bunuhan sama Paraguay kan? Iya, kayaknya masih iya Iya, masih iya. Paraguay. Masih bunuh-bunuhan sama Paraguay. Selama mereka nggak kalah gede, maksudnya nggak kalah gede, harusnya ya aman sih. Oke, itulah pembahasan di edisi halftime break kali ini. Kita sudah membreakdown seluruh grup Betul. yang akan lolos menjadi runner up
terus juga juara grup dan juga nanti kemungkinan yang akan di 32 besar karena nanti kita akan bahas 32 besarnya di edisi selanjutnya. Which is nanti setelah fase grup udah selesai semua nanti. Kalau di fase grup ada istirahat dulu ya sehari 2 hari ya? Enggak Langsung. langsung. Masa? Langsung, ya? Oh, iya, karena Kan rotasi, Bang. udah mulai dulu ya kayak Jerman udah lama Nggak main, udah lama istirahat, langsung main lagi gitu. Itu nanti akan kita bahas di edisi selanjutnya. Jadi untuk edisi sekarang cukup segitu dulu dan tapi sekali lagi mau ngingetin kepada sobat Halftime Break dan sahabat Kompas untuk selalu cek dan juga baca seputar info terkait sepak bola ataupun olahraga di harian Kompas dan juga kompas.id. Betul. Karena di situ banyak memuat seluruh informasi terkait olahraga, mulai dari ya di luar olahraga lah gitu. Mungkin F1 nih sekarang yang lagi rame juga, terus juga ada MotoGP juga lagi rame juga kayaknya. Itu akan ada juga di hari Wimbledon juga bentar lagi main. Nah, Wimbledon Tenis. juga akan bentar lagi main. Jadi itu semua sudah dirangkum di kolom olahraga di harian Kompas dan juga di Kompas ID. Tapi khusus untuk edisi Piala Dunia kali ini kalian bisa cek di websitenya pestabola.kompas.id gitu. Karena ada wartawan kita juga di sana deh. Betul, ada wartawan kita yang langsung liput dari US, dari tuan rumah di sana, dan nanti tulisan-tulisannya akan ada di website pestabola.kompas.id itu. Gak cuma tulisan, situasinya, foto, gambar, video yang mungkin tidak tercantum di banyak media lain. Betul, itu. Nah, nanti pokoknya ceknya di pestabola.kompas.id dan satu lagi akan ada di situ ada games lah. Games seru-seruan aja, Raf, kayak misalkan kayak ada tebak skor, yang golin siapa, terus di babak pertama udah unggul berapa, gitu-gitulah. Terus juga di situ ada klasemennya juga tuh. Gua kayaknya sempat ikut di game week kedua doang, habis itu nggak ikut lagi. Kenapa lupa lu? Satu lupa, banyak kerjaan. Sama ya itulah pokoknya. Fokus ke halftime break. Yoi. Tapi emang nih edisi kali ini keren sih ya. Maksud gua gini ya. Kita nonton bola malam gitu kan, tengah malam, dini hari, pagi juga masih ada. Baru ini gua akhirnya lebih banyak naik kendaraan umum karena biar bisa nonton. Itu. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini dulu. Raf, thank you udah datang. Nanti Thank you. nanti kayaknya akan datang lagi ya ke halftime break. Kalau gitu gua udahin dulu sampai sini. Sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya guys. Bye bye. Thank you. Thank you.